Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hari Setia Nugraha SHMH dan Ibu Dr. Rosmini SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Konstitusi. Perkenalkan, kami tim debat dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman kelas C dengan saya sendiri Fania Punana Wibiansari selaku pembicara ketiga yang akan memandu jalannya perdebatan kali ini. Telah hadir tim kami dari sudut pandang pro Citra Aksela Lubis dan dari sudut pandang kontra Salsabila Putri Yustria. Pada kesempatan kali ini, perdebatan yang kami angkat mengenai perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai perdebatan kali ini, kami memberikan kesempatan kepada pembicara pertama dari sudut pandang pro untuk memberikan argumentasinya. 2 menit dari sekarang. Kepada seluruh dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Citra Aksela Lubis dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya selaku pembicara pertama yang akan memberikan argumentasi dalam perspektif pro, di mana saya setuju dengan mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut saya, kemungkinan amandemen kelima harus terus dibuka, mengingat bahwa konstitusi merupakan produk buatan manusia yang belum tentu sempurna, serta sesungguhnya konstitusi yang bagus ialah konstitusi yang bersifat terbuka untuk perubahan. Hal ini dilandaskan oleh karena hasil amandemen keempat yang masih memiliki banyak kekurangan, karena sifatnya yang masih tambal sulam, serta kualitas dan substansinya yang koheren dan inkonsisten. Maka gagasan untuk dilakukannya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut diperlukan agar sistem bangunan politik dan pemerintahan di Indonesia dapat lebih efektif, stabil, dan juga produktif, sehingga semakin mendekatkan bangsa pada cita-cita demokrasi secara substansial, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa sistem demokrasi serta institusi demokrasi di Indonesia seyogyanya sudah mulai berjalan dengan cukup baik, apalagi terhadap implementasi di sistem peradilannya. Sehingga menurut saya dianggap perlu untuk adanya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan sistem demokrasi dan implikasinya. Apabila ditinjau dalam konteks urgensitasnya, memang masih banyak terjadi penyimpangan, ketidaksinambungan dalam sistem demokrasi yang sekarang. Maka menurut saya lebih baik kita tetap melakukan penyempurnaan secara sistemnya, yaitu dengan melakukan amandemen kelima, agar apa yang menjadi cita-cita bangsa yang demokratis itu dapat tercapai. Terima kasih. Ya baik, telah sama-sama kita dengarkan bagaimana argumentasi dari sudut pandang pihak pro, dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana argumentasi dari sudut pandang pihak kontra. Baik, silahkan, kami persilahkan 2 menit dari sekarang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri bukan merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan adanya suatu perubahan, karena konstitusi negara kita sendiri membuka ruang yang cukup besar untuk dilakukan adanya suatu perubahan. Namun, perubahan tersebut harus disertai dengan alasan yang cukup kuat. Alasan-alasan tersebut yaitu adanya ketidaksinambungan dan tumpang tindih terhadap pembangunan ataupun terhadap regulasi. Yang menjadi catatan penting, adanya ketidaksinambungan yaitu situasi kealpaan dan ketiadaan GBHN sendiri yang berdampak pada tata kelola pemerintahan.
itu juga tidak bisa disampaikan secara konkret sehingga tidak bisa menjawab di situasi sekarang ini bahwa pentingnya dan kebutuhan GBHN itu sendiri. Seolah-olah tanpa adanya GBHN maka ada sesuatu yang tidak bisa dijalankan dan itu belum muncul untuk sebagai sebuah argumen. GBHN yang digagas oleh MPR RI dinilai berpotensi mengunci presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Ruang gerak presiden bakal terbatas lantaran GBHN hanya disusun oleh MPR. Padahal presiden terpilih tentu memiliki agenda sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan visi dan misinya yang telah dikampanyekan. Dikhawatirkan arah kebijakan pembangunan dalam GBHN ini tidak berjalan dengan lancar lantaran GBHN tidak melibatkan pemerintah eksekutor dalam penyusunannya. Paradigmanya itu sudah berubah karena paradigma bernegara kita tidak lagi menganut supremasi MPR, melainkan menganut supremasi konstitusi. GBHN tidak relevan jika diterapkan dalam pemerintahan saat ini, karena GBHN masih bisa diakomodir lewat peraturan perundang-undangan. Ya, kita sama-sama telah mendengarkan bagaimana argumentasi dari sudut pandang pihak pro dan bagaimana argumentasi dari sudut pandang pihak kontra. Bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan mengenai amandemen kelima ada dampak positif dan ada juga dampak negatif yang kita dapat. Berkaitan tentang rancangan amandemen kelima, sebagai warga negara sudah sepatutnya kita tunduk akan peraturan yang berlaku. Melihat bahwa rancangan ini banyak menimbulkan implikasi. Perlu pengkajian lebih dalam untuk kembali menerapkan GBHN dengan melakukan amandemen undang-undang. Tetapi kita sebagai rakyat perlu menyuarakan apa yang ada dalam hati kita. Semoga kalau memang benar rancangan ini disahkan dapat menimbulkan dampak yang baik untuk kita sebagai warga negara, serta berhasil untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan demokratis. Sekian debat dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.